Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan pemirsa, di episode kali ini untuk diketahui bahwa dalam beberapa pekan kemarin ke belakang bahwa ada informasi terkini yang kemungkinan besar akan terrealisasi di Kabupaten Tabalong yang tentunya akan memberikan dampak yang cukup baik bagi pelayanan publik. Nah, ini adalah nanti rencananya di akhir tahun 2019 ini Kabupaten Tabalong, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tabalong akan melaunching mall pelayanan publik. Nah, seperti apa mall pelayanan publik tersebut? Saat ini kami sudah menghadirkan 3 orang narasumber yang kita akan saling berbicara, saling bertanya-tanya terkait dengan apa itu mall pelayanan publik yang nantinya akan di-launching di akhir tahun 2019 ini. Yang pertama ada Kepala Bagian Ekosda Setda Tabalong, Bapak Husin Ansari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Haji Nanang Mulkani. Beliau ini merupakan Kepala Dinas DPM PTSP Tabalong. Assalamualaikum Pak Nanang. Apa kabar Pak? Baik ya. Alhamdulillah. Oke, dan yang terakhir di sini ada Pak Muhammad Firdaus. Beliau merupakan Ketua UP3 Tabalong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semuanya berpuasa kan Bapak ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Baik pemirsa, langsung saja kita akan mulai perbincangan kita, dan tentunya seperti tadi saya utarakan di awal bahwa ada mall pelayanan publik. Nah, sebenarnya apa itu mall pelayanan publik? Saya akan bertanya langsung kepada yang paling dekat dengan saya, Pak Husin. Pak, boleh dijelaskan dulu Pak, apa yang dimaksud dengan mall pelayanan publik ini Pak sebenarnya? Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi mall pelayanan publik ini idenya dulu ya. Idenya pada saat rakor penyusunan RPJMD disampaikan oleh Pak Bupati Tabalong terkait dengan pemanfaatan aset yang sampai sekarang masih belum difungsikan. Aset tersebut dibangun sekitar pada tahun 2000-an dan sampai sekarang masih bersifat idle atau belum dimanfaatkan. Nah, melihat kondisi tersebut, Pak Bupati berinisiatif agar bangunan tersebut dimanfaatkan. Salah satu yang beliau sampaikan, bangunan tersebut akan dijadikan mall pelayanan publik. Nah, secara umum memang standar mall pelayanan publik sudah terpenuhi untuk gedung tersebut, yaitu Mall Taibah yang berada di Mabuun. Untuk luasannya itu sekitar 6.000 meter persegi, terdiri dari 2 lantai, lantai pertama dan lantai kedua. Lantai ketiganya bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan lain juga. Jadi kalau kita optimalkan ada 3 lantai yang bisa dimanfaatkan. Oke baik, jadi mall pelayanan publik ini rencananya akan berada di Mall Taibah yang saat ini disebutkan tadi Pak ya. Apa Pak sebenarnya fungsi dari mall pelayanan publik ini Pak nantinya? Secara umum konsep mall itu kan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini pelayanan yang diberikan adalah pelayanan publik, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, masyarakat tidak lagi untuk mengunjungi atau untuk mendapatkan pelayanan itu harus ke kantor yang berbeda-beda. Cukup di satu kantor bisa terlayani semuanya dengan waktu yang lebih mudah, dengan suasana yang mengasihkan. Oke baik, yang dimaksud dengan pelayanan di sini itu pelayanan yang seperti apa Pak sebenarnya? Mungkin bisa lebih detail Pak Nanang yang menjelaskan. Oke, boleh saya silakan loncat sebentar ya. Iya. Baik Pak Nanang, bisa dijelaskan Pak apa yang dimaksud dengan pelayanan jenis apa saja Pak sebenarnya akan diberikan di mall pelayanan publik ini Pak? Oke, baik, terima kasih. Kita mungkin dari dasar hukum dulu ya. Dasar hukum penyelenggaraan MPP ini atau pelayanan publik, saya singkat MPP ya. Itu adalah keputusan Menteri Pengguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 23 tahun 2017. Jadi konsep ini mulai diadopsi oleh Indonesia sejak tahun 2017. Ini dari segi historis sejarahnya ini mengambil dari konsep yang sudah dilaksanakan oleh negara lain. Tepatnya di negara Azerbaijan. Itu negara pecahan Uni Soviet. Jadi mereka yang membuat konsep ini kemudian diadopsi oleh kita. Dalam hal ini oleh Kementerian Pengguna Aparatur Negara. Nah,
Definisinya mungkin secara singkat bisa saya katakan bahwa definisi mall pelayanan publik ini adalah menyatukan semua pelayanan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, BUMD, swasta bahkan dalam satu gedung. Jadi dengan tujuan untuk mempermudah memberikan pelayanan yang cepat, aman, mudah, terjangkau. Jadi masyarakat ingin pelayanan apa saja cukup datang satu tempat. Cukup datang ke satu tempat dan tidak perlu lagi datang ke, kalau dulu misalnya ada SKPD ada beberapa kayak gitu harus datang ke satu tempat. Tergantung. Jadi tergantung konsep kita nanti gimana. Jadi penyusunan konsep. Jadi tahapan pembentukan, saya bicara ke tahapan ya. Tahapan pembuatan mall pelayanan publik ini pertama adalah koordinasi pelayanan. Jadi mau pelayanan apa yang kita masukkan ke sana? Kalau seluruh pelayanan ini juga harus disesuaikan dengan sarana yang kita punya. Mampu nggak sarana kita gitu? Yang pertama. Yang kedua, baru penyusunan mekanisme kerja. Jadi semua instansi yang memberikan pelayanan ini menyatukannya dalam satu mall itu cukup menaruh kantor pelayanannya. Cukup menaruh kantor pelayanan di situ. Setelah itu baru tahapan berikutnya penyiapan sarana prasarana dan SDM. Terakhir penandatanganan MOU, perjanjian kerjasama, dan kemudian baru launching peresmian. Oke, ini saya mau tanya tentang progresnya ke Pak Nanang atau ke Pak Husin lagi nih kembali. Sejauh ini progresnya sudah sejauh mana dari MPP tadi ya singkatannya ya? Oke, jadi progresnya sampai dengan saat ini pemerintah daerah melalui Pak Bupati Tabalong sudah menyurati Kementerian Pan-RB untuk minta difasilitasi termasuk juga asistensinya. Nah nanti dari Kemenpan akan menetapkan peraturan Menpan menetapkan bahwa MPP Tabalong salah satu bagian dari mall pelayanan publik. Nah konsekuensinya nanti dari Kemenpan akan melakukan asistensi dan kunjungan ke pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengasistensi bagaimana bentuk bangunannya, bagaimana bentuk counter pelayanannya dan sebagainya. Semua itu nanti akan diasistensi oleh Kementerian Pan-RB. Oke, kira-kira kemungkinannya kapan Pak hal itu bisa terrealisasi Pak? Informasinya mungkin setelah Lebaran ini dari Kemenpan akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Tabalong. Oke, baik. Kita kan tahu nih kalau Mall Taibah itu sudah ada bentuknya gitu ya. Nanti rencananya apakah tetap seperti itu atau mungkin akan dirubah Pak karena untuk menyesuaikan dengan isi di dalamnya gitu Pak? Ya, secara umum kalau untuk posisi sekarang dari sisi luarnya sudah hampir selesai. Nah, tinggal untuk sisi dalam interior desainnya yang masih perlu pembenahan. Nah, makanya kita dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan SKPD terkait, termasuk juga Dinas Pekerjaan Umum, bagaimana desain interior untuk pelayanan tersebut. Nanti yang melaksanakan pembangunan interior desainnya itu dilakukan Dinas PU. Sedangkan untuk hardware, perangkat-perangkat IT-nya akan dilakukan oleh Dinas Kominfo. Oke, Pak tadi kan sempat disampaikan mungkin sama Pak Nanang tadi Pak Husin kalau ada nanti mungkin menyesuaikan tadi mau diisi pelayanan jenis apa gitu ya tadi ya. Tapi kira-kira sudah ada siapa aja sih kira-kira instansi mana aja yang mungkin akan bergabung di situ Pak? Oke, jadi instansi yang sudah pasti itu yang bergabung yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disdukcapil, kantornya Pak Nanang, Dinas PTSP ya? Kantornya Pak Nanang, terus juga imigrasi. Insya Allah imigrasi akan buka di Kabupaten Tabalong dan nanti akan menempati mall pelayanan publik. Oke. Tadi saya mau kembali lagi boleh ya ke Pak Nanang. Jadi Pak Nanang ini juga salah satu dinas yang nanti ada buka di sana gitu Pak ya istilahnya gitu ya. Apa sebenarnya Pak keuntungannya kalau dari dinas Bapak sendiri Pak dengan nanti akan adanya tadi mall pelayanan publik di sana Pak? Ya. Jadi konsep yang sementara kita sepakati di sana ada 3 instansi yang selain kantor pelayanannya juga kantornya seluruhnya pindah ke sana. Pertama kami kan di PMPTSP, kemudian Dismenduk Capil, kantor imigrasi. Nah yang lain-lain itu mungkin kantor-kantor pelayanan saja. Jadi kami ini
khusus PTSP ya, ini semuanya pindah ke sana. Oh jadi satu kantor pindah Satu kantor sana pindah ya? ke sana. Oh gitu. Benar. Terus di ruang pelayanan itu nanti fasilitas-fasilitas pendukung itu bisa digunakan bersama. Seperti ruang bermain anak kan, kemudian ruang laktasi, ruang baca dan sebagainya. Oh gitu. Jadi ada 3 tadi ya yang dipastikan pindah ke sana tadi menurut Bapak, dan ada mungkin yang beberapa yang cuma buka counter di sana ya nanti. Iya. Wah ini luar biasa sekali ini ya. Artinya ini serius sekali itu ya. Oke baik, kita akan lanjut lagi. Masih ada juga Pak Muhammad Firdaus yang belum saya interogasi ya. Tapi kita akan kembali lagi Pak, Bapak-Bapak yang ada di sini setelah jeda berikut karena mau ada iklan yang mau lewat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada Pak Muhammad Firdaus. Oke. Nah, tadi kan sudah disampaikan baik Pak Husin sama Pak Nanang tadi bahwa nanti akan ada mall pelayanan publik seperti itu. Nah, kalau tanggapan Pak Firdaus ya panggilannya ya. Pak Firdaus sendiri sebagai Ketua UP3 di Tabalong sendiri dengan adanya nanti mall pelayanan publik seperti apa, Pak? Ya, silakan Pak. Kalau berkat adanya mall pelayanan publik tadi jelas itu sangat membantu untuk masyarakat, di mana kan masyarakat ini biasanya kalau mau berurusan itu ke sana kemari ya Pak ya. Kalau misalnya mau bekerja aja itu harus pindah ke kartu kuning dulu cari. Nah seperti itu kan agak ribet. Jadi berkat adanya mall pelayanan publik ini jelas sangat membantu dan bagus sekali Pak. Oke, sangat membantu dan bagus sekali. Baik, kalau biasanya Pak, atau mungkin sampai saat ini, mungkin kalau yang Bapak terima, Bapak kan suka survei gitu ya, ke lapangan gitu ya. Itu selama ini apa sih mungkin kendala-kendalanya Pak, sehingga dengan adanya mall pelayanan publik ini bisa lebih baik gitu Pak? Emang dulu kendalanya apa sih? Atau sampai saat ini masih kendalanya apa sih? Nah kalau kendala untuk saat ini dan mulai dulu-dulu ya seperti pelayanan itu biasanya ya keluhan ya jarak. Jarak, waktu dan biaya yang tidak pasti seperti itu. Misalnya kalau berurusan, kalau yang memang titiknya itu berbeda-beda atau kantornya beda-beda, jelas makan waktu yang banyak dan biaya yang lebih. Namun kalau adanya pelayanan publik atau mall pelayanan publik ini, insya Allah kan lebih jelas ketika datang ke mall pelayanan publik langsung semua di situ sudah ada diurus. Oke, biasanya Pak kalau ada ngurus-ngurus seperti ini Pak, atau pelayanan atau pengurusan seperti apa gitu, misalnya masyarakat itu biasanya kadang berurusan dengan lebih dari satu itu mungkin kah Pak? Lebih dari satu instansi gitu Pak? Mungkin. Biasanya gitu ya? Iya bisa. Makanya kadang mereka suka bolak-balik gitu Pak ya? Iya. Jadi dengan keberadaan mall pelayanan publik ini insya Allah jadi lebih ringkas, lebih cepat. Ya. Oke, kalau Bapak sendiri melihat kan tadi sudah disampaikan tadi sama Pak Husin bahwa lokasinya nanti akan ada di Mall Thaibah Pak ya, di Mabuun ya Pak ya, di Mabuun di sana. Kalau Bapak sendiri melihat Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak dengan lokasi yang ada di sana itu Pak? Nah kalau lokasinya itu jelas sangat strategis Pak, karena di situ kan dekat sama expo, tempat bermain untuk anak-anak, dekat dengan kuliner. Jadi istilah sambil berurusan, sambil bisa makan-makan, sambil bisa jalan-jalan. Mungkin seperti itu. Kemudian juga fasilitasnya kan itu istilah fasilitas yang belum difungsikan. Kan kalau membangun lagi dari ulang cukup banyak biaya yang bakal dikeluarkan. Namun untuk pemanfaatan fasilitas yang belum dimanfaatkan tadi, dan itu makanya sangat bagus. Oke baik, ini saya mau kembali lagi ke Pak Husin Pak. Gimana nih Pak? Tadi kan saya sempat menyampaikan mungkin di awal tadi bahwa ada launchingnya nanti akhir tahun maksud saya akhir tahun. Nah tapi ini kira-kira kepastiannya mungkin seperti apa Pak? Mungkin atau mungkin sudah ada dapat informasi Pak gitu Pak? Kira-kira kapan gitu? Ya memang tahapan awal ini kan kita mengkoordinir beberapa SKPD dulu ya. Kita memastikan bahwa
dinas-dinas yang terkait tersebut sudah welcome dan juga menyiapkanlah kebutuhan-kebutuhannya. Nah setelah itu sambil menyusun anggaran juga, jadi anggaran untuk operasionalnya. Mudah-mudahan di akhir di sekitar bulan Desember itu sudah bisa minimal soft launching yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi. Oke baik Pak. Tahapan apa lagi Pak selanjutnya yang mungkin akan dilakukan? Tadi kan yang mengirim surat kah ke Menpan? Ya sudah. Selanjutnya apalagi Pak tahapannya Pak nanti? Selanjutnya nanti asistensi dari Kemenpan. Yang kedua nanti mereka akan menetapkan MPP itu sendiri melalui keputusan Menpan RB yang dijadikan keputusan menteri langsung. Nah dengan adanya itu maka mereka berkewajiban untuk melakukan asistensi dan pembinaan, termasuk juga menentukan misalkan standar pelayanannya bagaimana, SOP-nya bagaimana, terus tata letak ruangannya bagaimana, fasilitas apa saja yang diperlukan, itu juga mereka selalu melakukan asistensi. Oke baik, saya mau tanya mungkin dengan Pak Nanang nih sebagai nanti kan dinasnya yang memang ada di sana gitu ya. Kalau berarti karena dinasnya pindah ke sana artinya semua pelayanan juga akan ditempatkan di sana Pak ya? Oke, kemudian kalau untuk proses pemindahan sendiri Pak saat ini sudah seperti apa Pak? Oh ya oke. Kan mau pindah nanti katanya kan, ya gimana jadi Pak? Jadi gini, kami itu ada kurang 100 izin. 100 izin yang dilimpahkan ke DPM PTSP dari berbagai dinas teknis. Nah, kami sendiri sudah punya SOP tersendiri ya, sudah punya standar pelayanan. Kalau nanti gabung ke mall pelayanan publik, otomatis maka diperlukan mekanisme kerja dan koordinasi antar instansi yang terlibat di situ. Makanya itu diperlukan tadi fasilitasi ya, fasilitasi dari Kemenpan. Salah satu prinsip dalam MPP ini adalah keterpaduan antara lain penggunaan data bersama atau integrasi data ya. Itu poin-poin yang harus diselaraskan adalah penyelarasan SOP. Jadi masing-masing dinas, instansi yang tergabung itu harus diselaraskan kembali SOP-nya. Kemudian penyelarasan standar pelayanan. Terus penggunaan data bersama, kemudian penyelarasan penggunaan IT, electronic service-nya, jadi IT-nya. Oleh sebab itu nanti pada saat nanti DPM PTSP pindah ke sana, ke mall pelayanan publik, ini semuanya itu sudah terpadu Pak. Sudah terpadu antara semua instansi dan sesuai dengan ketentuan dari pasal 4 ya, Permenpan nomor 23 tahun 2017 itu bahwa penyelenggara mall pelayanan publik itu adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu. Jadi di PMPTSP ini adalah penyelenggaranya nanti. Oke. Kalau kita lakukan. Saat ini tadi kan masih ada rencana-rencana gitu Pak ya. Kira-kira kalau nanti memang sudah pindah ke sana, kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk benar-benar jalan gitu loh. Kan kadang tuh masih mungkin kalau kayak beberapa beberapa kelompok atau mungkin apa gitu, biasanya kalau mereka pindah ke satu tempat masih ada nih tempat yang lamanya gitu lah istilahnya tuh, masih ada beroperasi gitu kan. Kira-kira kalau di sana tuh memang 100% ke sana atau masih berbagi gitu Pak? Kira-kira Pak ada yang mungkin ada di dinas yang awalnya atau gimana Pak rencananya? Kalau konsep kami sih harapan kita itu nanti pada saat pindah ke sana itu seluruhnya pindah. Sudah langsung seluruhnya aja ya? Seluruhnya pindah karena kan sebelum pindah kan udah dilakukan persiapan nih segalanya. Jadi begitu kita pindah ke sana, katakanlah 1 hari selesai, hari berikutnya sudah bisa memberikan pelayanan di situ. Oke. Saat ini sudah seberapa jauh Pak? Atau kalau dari DPM PTSP sendiri Pak, misalnya sudah berapa persen mungkin persiapan untuk pindahnya? Sekarang kan masih tahap koordinasi. Koordinasi. Kita belum sampai ke action untuk melakukan pindah. Ini makanya tadi saya bilang kan ada tahapan. Tahapan ya. Pertama koordinasi pelayanan. Setelah tahapan berikutnya baru penyusunan mekanisme kerja. Tahapan berikutnya lagi baru koordinasi baru ini penyiapan sarpas, sarana prasarana dan SDM. Nanti produk dari semua itu adalah MOU.
MOU, kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama PKS antara semua instansi yang terlibat di situ. Baru launching peresmian. Oke, gitu ya. Jadi pada saat peresmian itu teks selesai peresmian, pada saat itu sudah bisa dilakukan pelayanan terhadap masyarakat. Seperti itu. Nah, saat ini tahapan kita baru di titik pertama tadi, di poin pertama, baru koordinasi pelayanan. Jadi masih menunggu tadi apa dari Kemenpan RB Pak Husin ya? Oke, seperti itu. Baik, saya mau tanya lagi mungkin kembali ke Pak Firdaus nih. Pak Firdaus, kalau ada apa rencana, kan UP3 ini kan tadi kan sering kita sering survei ke lapangan gitu ya. Ada nggak sih selain daripada mungkin keringkasan waktu gitu nantinya yang mungkin bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat? Yang jelas kita lihat dulu istilahnya bagaimana realisasinya dulu, mau pelayanan publik itu dulu istilahnya bisa secara elektronik atau si masyarakat tersebut yang langsung datang ke malnya. Istilahnya bagaimana realisasinya di lapangan dulu. Oke. Ini kan kalau nggak salah sudah sekitar seminggu yang lalu ya, sekitar seminggu yang lalu ya, gitu diinfokan seperti itu. Kalau dari mungkin kalau Bapak survei ke lapangan gitu, ada nggak mungkin dari masyarakat tanggapannya seperti apa Pak mungkin Pak? Kalau tanggapannya ya namanya juga masyarakat yang pasti lebih bagus. Istilahnya kada ribet lagi untuk berurusan. Oke, bagus sekali. Ya baik, kita Pak lagi-lagi harus jeda iklan dulu. Masih ada lagi kita akan perbincangkan setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik, Pak Husin, itu kan tadi kita sudah berbicara tentang progresnya sejauh mana nih nantinya rencananya akan dibangunnya mall pelayanan publik ini. Tapi mungkin pertanyaan yang ingin saya utarakan di segmen ketiga ini, kira-kira kenapa sih harus ada mall pelayanan publik gitu Pak? Oke. Jadi mall pelayanan publik itu kan mendekatkan pelayanan ke masyarakat, mempercepat proses pelayanan, dan juga sebenarnya kenapa pelayanan publik itu sangat diperlukan. Jadi sekarang itu kan mindsetnya sudah berubah terkait dengan pelayanan itu. Dulunya dari government ke governance sekarang ya. Jadi dari pemerintah ke pemerintahan. Jadi pemerintah ini melayani, bagaimana memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, bukan dari sisi pemerintah minta dilayani, tapi pemerintah lah yang melayani masyarakat. Nah, salah satu bentuknya yaitu mall pelayanan publik itu. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Nanang sendiri Pak, nantinya gitu kan, dengan kita mungkin berbicara gambaran mungkin ya seperti apa nantinya yang Bapak harapkan tadi dengan keberadaan mall pelayanan publik. Kalau Pak Nanang seperti apa Pak kaitannya dengan dinas Bapak nih? Oke. Saya mungkin di sini bisa menyampaikan ilustrasi ya. Taruhlah masyarakat ingin ngurus paspor nih misalnya. Kita kan sudah punya kantor imigrasi. Ini sebenarnya sesuatu langkah yang sangat maju nih. Kantor imigrasi dibangun di Tabalong gitu. Selama ini kan orang ngurus paspor kan harus ke Barabai, harus ke Banjarmasin. Contoh misalnya ngurus paspor nih. Dia butuh KTP, dia butuh kartu keluarga. Pelayanan kependudukan ada dalam satu mall di situ. Jadi kalau dia ada bermasalah dengan KTP-nya, langsung pada saat itu juga, real time dia bisa ngurus pada saat itu, di tempat itu. Kemudian katakanlah mau mengurus perizinan di tempat kami ya, badan usaha ya. Badan usaha itu kan perlu namanya, di tempat kami itu ada namanya konfirmasi status wajib pajak, KSWP namanya. Nah, di sana nanti ada pelayanan pajak, ada pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Di tempat itu juga dia bisa menyelesaikan persyaratannya, baru dia membawa ke tempat kami. Jadi intinya mall ini dibangun untuk menciptakan pelayanan yang aman, cepat, mudah, terjangkau, seperti itu. Jadi ilustrasinya pelayanan dasar katakanlah KTP itu, pada saat itu dia bisa langsung
mengurus pelayanan yang lain dalam satu gedung itu, di tempat itu gitu. Oke, baik. Nah, Pak Firdaus, gimana Pak Firdaus? Kalau Pak Firdaus mungkin menanggapi dari komentar dari Pak Husin dan Pak Nanang dengan apa yang mungkin diharapkan dari masyarakat itu sendiri yang Bapak ketahui kira-kira nantinya. Ya jelas kan masyarakat tuh pengennya apabila yang membuat sesuatu bisa lebih cepat, tapi lebih pasti. Nah, bagaimana juga cara mal pelayanan publiknya itu, balik nanya ya Pak ya, maaf. Ini kan ditujukan kepada satu pintu nih, ke kabupaten, ke mal pelayanan publik. Nah, bagaimana untuk yang di desa, di kecamatan untuk pelayanannya, istilahnya seperti itu agar masyarakat lebih mudah lah, dipermudah. Oke, gimana Pak Husin mungkin? Atau mana Pak Husin ya? Gini, Atau Pak Nanang? pelayanan yang kita berikan ke masyarakat, ini kan ada jenjang hierarki. Kalau di desa sama di kecamatan itu mungkin hierarki terbawahnya ya. Makanya ada porsi kewenangan yang berbeda Pak. Yang kita lakukan di mal pelayanan publik ini adalah pelayanan publik yang umum. Yang biasa dilakukan oleh instansi yang selama ini memberikan pelayanan. Tapi kalau pelayanan di hierarki di bawah lagi ada RT kan, ada kepala desa, ada camat. Itu hierarki Pak. Hierarki, jenjang hierarki pelayanan. Tapi kalau yang dimaksud oleh MPP ini adalah substansi pelayanan kita terhadap masyarakat gitu. Berarti hampir sama dengan statusnya bisa disebut juga pos pelayanan publik ya, kayak itu Pak. Bisa jadi satu ruang lingkup, semua pelayanan publik ada di sana. Intinya Pak, definisi mal pelayanan publik itu adalah menyatukan semua pelayanan dalam satu gedung, seperti itu. Tapi bukan hierarki jenjang pelayanan ya. Instansi yang biasa memberikan pelayanan gitu. Oke, baik. Nah, ini sedikit pertanyaan yang bagus mungkin ya. Seharusnya saya yang tanya ini, tapi ditanya sama Pak Firdaus nggak apa-apa. Baik, tadi Pak, saya kembali lagi Pak Husin. Tadi ada dinas apa sih tadi Pak? 3 tadi ya kemungkinan ya? Iya, imigrasi, dinas imigrasi, PTSP dan dinas kependudukan catatan sipil. Oke, terus apa namanya, dari sampai saat ini sambil menunggu, kan kita kan kebetulan ada Pak Nanang nih mewakili dari DPM PTSP, sedangkan 2 dinas yang lain gimana Pak, mungkin ada informasi Pak yang masuk ke Bapak? Ya, secara umum kalau dinas kependudukan dan catatan sipil sudah mempersiapkan juga kebutuhannya apa dan sebagainya, karena mereka memang termasuk yang pindah secara keseluruhan ke mal pelayanan publik. Berarti sama ya dengan PTSP langsung ya. Termasuk juga kantor imigrasi. Jadi rencananya imigrasi di Beraba itu tidak dilanjutkan dan dibuka di Kabupaten Tabalong, sehingga dipindah ke sini ya? Dipindah ke Kabupaten Tabalong karena memang kita Pak Bupati sangat care sekali terhadap itu, maka kita siapkan fasilitas untuk mereka. Wah, luar sehingga biasa. Masyarakat ingin mengurus paspor ketika mau umrah sudah bisa di Kabupaten Tabalong, tidak di Berabai lagi. Oke, wah ini luar biasa sekali Pak. Terutama kalau di Tabalong kan memang daerah apa istilahnya orang segitiga apa gitu ya, ada segitiga emas ya. Segitiga emas, ada Kaltim, Kalteng gitu ya, terus Kalsel gitu ya. Jadi pas banget kayaknya kalau memang terrealisasi gitu Pak ya. Iya. Kemudian tadi kalau ada yang selain itu Pak, tadi mungkin yang disampaikan Pak Nanang tadi ada yang buka counter aja gitu mungkin. Ya, jadi counter-counternya yang kita tawarkan juga salah satunya misalkan perbankan. Jadi ketika ada pembayaran transaksi di pelayanan tersebut, maka langsung otomatis ke perbankan langsung di situ. Jadi tidak menggunakan tunai tapi secara non tunai. Oh gitu. Jadi keberadaan mungkin perbankan tadi untuk membantu dari mensupport untuk pelayanan tersebut. 3 dinas itu tadi Pak ya. Mungkin kita bisa contohkan seperti di Denpasar gitu ya. Di sana memang ada misalkan catatan sipil dengan mengeluarkan akta perkawinan. Nah, mereka juga menyiapkan fasilitas tempat untuk nikahnya, nah seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti di tempat kita juga seperti itu. Jadi kalau memang space-nya masih mencukupi, ketika ingin ada orang pernikahan, maka kita siapkan space tersebut. Yang kedua juga tadi sinkronisasi data. Ketika misalkan orang sudah menikah, maka otomatis kartu keluarganya berubah dari yang belum menikah menjadi menikah. Nah, itu otomatis dia langsung mendapatkan, selain dia mendapatkan buku nikah, misalkan dia juga mendapatkan kartu keluarga dan KTP yang sudah berubah.
di tempat lokasi yang sama. Lebih mudah lagi. Praktis. Selain perbankan mungkin Pak, mungkin kalau biasanya kan apa sih orang kayak Samsat gitu Pak, untuk pajak gitu Pak Ya mungkin? kami akan mencoba berkoordinasi dengan beberapa instansi vertikal nantinya kita akan tawarkan kepada mereka untuk mengisi stand-stand yang counter-counter yang pemerintah siapkan. Jadi pemerintah daerah akan menyiapkan counter-counter untuk mereka, termasuk juga fasilitas di dalamnya. Jadi mereka tinggal menempati saja tempat tersebut. Oke, baik. Semakin lama sebenarnya semakin menarik ya, semakin terlihat ada gambaran-gambaran gitu ya. Oke, baik. Dan juga Pak, dampaknya ini kan diharapkan juga bisa menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Tabalong. Jadi ketika pelayanan dijadikan satu tempat, di mana di situ juga nanti ada kulinernya, nanti juga ada tempat toko-toko souvenir, diharapkan masyarakat bisa berbelanja di situ, bisa membeli souvenir khas Kabupaten Tabalong, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi kita juga salah satunya itu. Oke, baik. Baik Pak Husin, Pak Nanang, Pak Firdaus, kita jeda lagi Pak, ini jeda terakhir, masih ada iklan yang mau lewat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik, kalau tadi sudah disampaikan di segmen-segmen sebelumnya seperti apa kira-kira gambaran, ada juga tadi paparan-paparan dari narasumber kita yang hadir di acara saat ini. Nah ini merupakan satu gambaran yang kayaknya nanti bakalan sangat berpengaruh besar sekali terhadap pelayanan yang ada di Kabupaten Tabalong. Yang jelas lebih mudah, lebih praktis. Dan karena itu ditempatkan di tempat yang strategis, tadi mungkin disampaikan juga, maka ini nanti akan memberikan juga dampak ekonomi ya, yang baik, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah di segmen terakhir ini saya ingin bertanya tentunya tentang harapan dan juga keoptimisan gitu loh, terkait dengan nantinya akan ada mall pelayanan publik ini. Baik, mungkin saya akan tanya langsung ke Pak Husin. Pak, kira-kira apa nih Pak yang mungkin ingin diharapkan atau mungkin target Bapak selanjutnya, mungkin setelah dari sini apa Pak supaya terrealisasi dengan baik gitu Pak nantinya di akhir tahun ini Pak? Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi dari sisi kami sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak untuk mewujudkan mall pelayanan publik ini. Yang kedua, pemanfaatan aset yang ideal tersebut bisa digunakan untuk semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, mohon dukungan juga dari masyarakat, dari semua SKPD yang terlibat, dan juga nanti dari instansi vertikal untuk mensupport dari mall pelayanan publik itu sendiri. Oke, ini optimis Pak ya kira-kira? Insya Allah optimis. Insya Allah ya. Banyak dukungannya memang sudah banyak Pak ya kira-kira ya dari berbagai dinas setuju ya sudah istilahnya ya. Alhamdulillah luar biasa dukungan dari khususnya dari Pak Bupati Tabalong dan juga dari SKPD terkait dan juga instansi vertikal. Alhamdulillah dukungan yang luar biasa. Oke, baik. Baik, Pak Nanang, gimana kalau Pak Nanang sendiri Pak, apa yang diharapkan Pak? Khususnya terkait dengan pelayanan dari DPMPTSP itu sendiri yang dulu dengan nanti. Ini MPP ini sebenarnya adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan ini juga realisasi dari visi misi yang disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati pada saat kampanye yang dulu. Jadi ini adalah bentuk realisasinya. Harapan kami masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan MPP ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami yakin Pak, kami yakin bahwa kalau ini sudah diresmikan dan sudah jalan, sudah beroperasi, kawasan di situ akan semakin hidup dan berkembang. Dan pelayanan kami terhadap masyarakat juga akan lebih meningkat Pak. Karena konsep MPP ini itu adalah untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan pelayanan yang mudah, aman, cepat, dan murah, terjangkau. Ya, nanti akan didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai.
Di sana akan disediakan fasilitas pelayanan yang lengkap. Jadi saya bisa sebutkan di sini, nanti ada disediakan ruang bermain anak. Kalau dia membawa balita atau anak kan masyarakatnya yang berurusan, dia bisa memanfaatkan ruang itu. Kemudian ada juga ruang khusus untuk ibu-ibu yang menyusui anak. Jadi namanya ruang laktasi. Itu ruang yang protektif gitu ya, protektif untuk mereka dan ramah. Kemudian ada juga nanti ruang perpustakaan publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Terus ada nanti juga toilet khusus disabilitas. Jadi masyarakat kan kita pelayanan kita kan terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk yang penyandang disabilitas. Makanya nanti akan dibikin nanti ada jalur khusus untuk kursi roda, kemudian toiletnya khusus, toilet untuk masyarakat juga terpisah nanti, ada toilet untuk laki-laki perempuan, kemudian ada toilet duduk, ada toilet jongkok. Kemudian nanti di sana sesuai dengan komitmen Pak Bupati juga akan dilengkapi dengan lift dan eskalator ya, Bu ya. Lift, eskalator, kemudian didukung oleh prasarana lain, antara lain broadband wifi internet yang kuat, dan ini juga bisa diakses oleh masyarakat nanti. Karena ada 3 instansi Pak ya. Iya. Jadi memang penggunanya juga bakalan digunakan banyak bersama. banget itu. Terus nanti di ruang pelayanan dibikin katakanlah mewah, enggak apa-apa kan, kita buat masyarakat. Nanti akan dilengkapi dengan desain interior yang menarik, dilengkapi dengan furniture yang menarik. Intinya kita akan membuat ruang pelayanan yang senyaman mungkin buat mereka. Dan ini juga akan diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanannya dari masing-masing instansi, baik dari segi SDM-nya maupun pelayanan yang aman, cepat, dan ramah, dan sebagainya. Saya yakin kalau itu sudah terwujud, kan setiap tahun Kemenpan sama Ombudsman itu kan melakukan evaluasi pelayanan publik di daerah kita. Saya yakin kalau itu sudah berdiri, mall pelayanan publik ini berdiri, mungkin nanti Tabalong ini akan diberi peringkat tertinggi nanti, peringkat A. Oke, amin, Karena amin. sampai saat ini Pak, Mas ya, sampai saat ini mall pelayanan publik ini jumlahnya sangat terbatas. Mohon maaf ya. Sangat terbatas. Di Kalimantan saja baru ada Samarinda, itu pun belum launching. Kita yang kedua nih untuk di Kalimantan. Kita yang kedua. Jadi termasuk pioner juga gitu ya. Oke, ya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan optimis kita semua Pak ya. Dan satu lagi nih Pak, dari Pak Firdaus, gimana Pak terkait dengan apa yang mungkin Bapak harapkan, paling nggak kan sebagai orang yang langsung biasanya berhubungan dengan masyarakat di lapangan Pak? Ya, kalau harapan kami dari UP3 mewakili mungkin dari masyarakat yang biasa kami menerima keluhan-keluhan dari masyarakat. Di sini di mana masyarakat kita kan yang istilah rentan. Kasus yang paling rentan yang kami dengar itu istilah kasus kayak KTP Pak. Oh KTP saya lambat, KTP saya tidak bisa mengurus KTP. Nah berkat adanya mal pelayanan publik, mungkin masyarakat tersebut tidak ada alasan lagi Pak yang berurusan ke Tanjung, ribet, pindah ke sana, pindah ke sini. Ini langsung ke mal pelayanan publik sehingga bisa terpenuhi. Jadi istilahnya masyarakat kita lebih sadar administrasi lah bahasanya. Tidak lagi istilah alasan kami ketinggalan catatan KTP kami, kartu keluarga kami kadaluarsa, tidak ada istilah lagi. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Kemudian tambah lagi satu, untuk memperkecil ya ada unsur-unsur pungli apa lah. Kalau langsung diurus ke sana untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan hal yang demikian, insya Allah berkat ada mal pelayanan publik tidak ada lagi yang itu. Oke, Makasih, ya baik. Pak. Luar biasa sekali pemaparan dari 3 orang narasumber kita ini. Di sini ada Pak Husin, Pak Nanang, dan juga Pak Firdaus. Dan mudah-mudahan kita semua sama-sama optimis sebagai warga Kabupaten Tabalong bahwa dengan keberadaan mall pelayanan publik ini nantinya akan benar-benar memberikan pengaruh yang besar khususnya dalam hal pelayanan ya. Pelayanan dari pemerintah kepada masyarakatnya menjadi sangat baik karena sekarang sebenarnya sudah cukup baik Pak ya. Sudah banyak hal yang diperbaiki, terutama sudah ada istilahnya internet gitu ya, istilahnya kan smart city dan lain sebagainya. Dan ini saya yakin akan lebih baik lagi.
Dan pemirsa, demikian karena keterbatasan waktu, saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih.